Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1081. Giselle memang masih muda, tapi dia bukan tidak tahu apa-apa. Dia ingat bahwa ketika dia ingin membunuh Rosalina di pesta yang diadakan keluarga Darmawan, rencananya itu digagalkan oleh Olivia. Waktu itu, tubuhnya ditahan oleh Olivia, dan Amelia memaksanya untuk meminum segelas alkohol yang sudah ditambahi obat itu. Setelah efek obat itu bekerja, dia jadi ingin membuka bajunya di rumah keluarga Darmawan. Ibunya cepat-cepat membawanya pulang ke rumah, lalu menyuruhnya berendam di dalam air es sepanjang malam. Dia baru sadar kembali setelah efek obat itu habis, tapi dia juga langsung demam tinggi karena berendam di air es semalaman. Orang tuanya sangat tertekan melihat keadaannya. Namun, orang tuanya tidak pernah menuntut keadilan atas apa yang terjadi. Itu karena ada tuan muda keluarga Aditama yang mendukung wanita itu dari belakang. Orang tuanya menjelaskan padanya, meskipun bisnis keluarga Siahaan bukan di Mambera, mereka tidak boleh mencari masalah dengan tuan muda keluarga Aditama. Bisnis Aditama Group tersebar di banyak kota besar. Kalau mereka mencari masalah dengan tuan muda keluarga Aditama, lalu menyebabkan Aditama Group akan merebut klien Siahaan Group, maka Siahaan Group akan susah menjalankan bisnisnya. Ayahnya juga menegurnya karena berbuat terlalu jauh malam itu. Dia seharusnya tidak memberi obat pada Rosalina. Kalaupun dia ingin Rosalina kehilangan keperawanannya dan ditertawakan orang lain, ada banyak caranya. Dia tidak perlu melakukan itu di pesta. Ayahnya juga bilang, dia sudah merusak citranya sendiri karena melakukan itu. Dia sudah membuat banyak istri keluarga kaya menganggap dirinya sangat licik dan kejam. Dia akan susah mencari keluarga yang mau menerimanya sebagai menantu nanti. Ini pertama kalinya Giselle menyadari betapa besar pengaruh Stefan di Mambera. Pria itu begitu hebat, sampai-sampai orang tua yang paling menyayanginya saja tidak berani terang-terangan melampiaskan amarah mereka setelah dia diperlakukan seperti itu. Saat ini, Olivia sedang memelototinya dengan ekspresi dingin dan mengucapkan kata-kata yang lebih arogan darinya. Dia jadi agak takut. Orang kampung, tunggu saja kamu. Giselle menunjuk ke arah Olivia dan mengancam, lalu berbalik badan dan pergi. Ketika berjalan pergi, dia sengaja menendang beberapa pot bunga di pintu masuk. Olivia rasanya ingin sekali mematahkan kaki wanita itu. Dulu, semua orang bilang kalau Amelia orangnya liar, pemarah dan sombong. Namun, kalau dibandingkan dengan Giselle, Amelia jauh lebih baik. Meskipun Amelia orangnya sombong, tapi kalau ada hal yang tidak wanita itu sukai, dia bahkan tidak akan meliriknya sedikitpun. Kalau ada yang tebal muka, berani mengganggunya dan ingin berteman dengannya, dia juga tidak akan sungkan untuk menolak dan membuat orang itu tersinggung. Orang seperti Giselle ini yang benar-benar liar dan sombong. Giselle menyetir mobilnya yang bernilai miliaran itu pergi. Dia berpikir, dia harus memberitahu ibunya sesampainya di rumah nanti. Mereka harus membayar beberapa preman untuk memberi pelajaran pada Olivia, untuk melampiaskan amarahnya. Bu Olivia, aku minta maaf. Olivia berkata dengan lembut, itu bukan salahmu. Kamu nggak perlu meminta maaf padaku. Kamu adalah tamuku, tapi Giselle merusak suasana hatimu. Aku yang terlambat keluar, sampai kamu harus dimaki dan dihina seperti itu oleh Giselle. Olivia berkata, aku dan Stefan memang benar-benar berbeda. Nggak hanya Giselle yang berpikir seperti itu tentangku. Hanya saja, orang-orang itu lebih pintar dan nggak mengatakannya saja. Di mata orang-orang itu, dia adalah orang kampung yang nasibnya bagus dan menikah dengan seorang pangeran. Semua orang itu sama. Asalkan Pak Stefan nggak berpikir seperti itu tentangmu, jangan pedulikan perkataan orang. Setelah mengatakan itu, Rosalina tersenyum pada Olivia dan memberi isyarat tangan pada Olivia, lalu berkata, Bu Olivia datang untuk membeli bunga, kan? Kalau boleh tahu, mau kasih bunganya ke siapa? Olivia mengikuti Rosalina masuk ke toko bunga. Dia berkata, aku mau membeli bunga untuk suamiku. Kak Rosalina, tolong bantu pilih bunga-bunganya dan bantu buatkan buket bunga untukku. Bab 1082. Rosalina tersenyum dan berkata, kalau Bu Olivia percaya padaku, aku akan membantu membuatkan buketnya. Dia meletakkan tongkatnya dan mulai membantu Olivia membuat karangan bunga. Olivia melihat Rosalina sangat mahir dalam membuatnya, jadi dia tidak bisa menahan diri dan bertanya, Bu Rosalina, apa ibu hafal posisi setiap bunga? Rosalina berkata sambil menyusun bunga, aku nggak bisa melihat, jadi hanya bisa mengandalkan ingatan. Aku ada mempekerjakan karyawan di toko,
jadi setiap kali ada barang yang datang, mereka akan meletakkan setiap jenis bunga di tempatnya, lalu memberitahu aku di mana letak-letaknya. Aku juga telah membuka toko bunga ini selama bertahun-tahun. Aku mengandalkan ingatan dan sudah lama mengingatnya di luar kepala. Jadi, nggak akan salah. Olivia mengamati mata Rosalina dan bertanya dengan ragu, Bu Rosalina, apa matamu bisa disembuhkan? Rosalina tersenyum dengan agak sedih dan berkata, aku kehilangan penglihatanku karena pernah sakit parah dulu. Waktu itu, bisa sembuh saja sudah bagus. Jadi buta ya sudahlah, yang penting bisa hidup. Tiba-tiba kehilangan penglihatan membuatnya sangat tidak nyaman, sehingga dia hampir menjadi gila. Namun, dia tidak boleh gila. Dia tidak boleh menyerah begitu saja, jadi dia bertahan dengan gigih. Hidupnya berubah dari yang penuh dengan cahaya menjadi gelap gulita. Dia sudah terbiasa. Karena dia melihat dunia dengan hatinya sekarang, dia menyadari bahwa dia jadi lebih mudah mengetahui isi hati orang. Terkadang, orang lebih menakutkan daripada hantu. Olivia berkata dengan sedih, ilmu kedokteran sudah berkembang sekarang. Kalau punya kemampuan dan kesempatan, kamu harus pergi mengobati matamu. Mana tahu, kamu jadi bisa melihat lagi. Tanteku nggak pernah menyerah, selalu berusaha agar aku bisa mendapatkan penglihatanku kembali. Selama bertahun-tahun ini, dia sering membawaku ke banyak dokter mata. Tapi, tetap saja. Untungnya, dia masih memiliki seorang bibi yang sangat menyayanginya. Dia memiliki 3 bibi. Hanya bibi terakhir yang paling dekat dengan ayah kandungnya, makanya hanya bibi itu yang menyayanginya. 2 bibinya yang lain dekat dengan ayah tirinya. Itu karena yang memegang kendali atas Siahan Group, yang punya uang dan kekuasaan sekarang itu adalah ayah tirinya. Olivia tidak tahu bagaimana harus melanjutkan percakapan itu untuk beberapa saat. Bu Olivia, jangan merasa kasihan padaku. Aku sudah buta selama 10 tahun, dan aku sudah lama terbiasa dengan kegelapan. Kalau berada di lingkungan yang familiar, aku bisa hidup normal meskipun nggak pakai tongkat. Terbalik, malah Rosalina yang menghibur Olivia. Setelah membantu Olivia membuat karangan bunga, dia membungkusnya dengan terampil, lalu mengambil karangan bunga itu, berbalik badan dan menyerahkannya kepada Olivia. Dia berkata sambil tersenyum, buket yang kamu mau sudah selesai dibuat. Pak Stefan pasti akan sangat senang menerimanya. Hubungan antara kedua orang itu mungkin lebih baik daripada yang dirumorkan. Bu Olivia adalah orang yang sangat baik. Rosalina dengan tulus berharap Olivia bisa diakui oleh keluarga Aditama dan hidup bahagia dengan tuan muda keluarga Aditama. Rosalina memiliki ibu kandung yang lebih kejam dari ibu tiri. Karena dia buta, ibu kandungnya juga tidak pernah membawanya ke pesta atau memperbolehkannya berbaur dengan orang-orang dari kalangan atas. Jadi, dia tidak terlalu tahu tentang Olivia. Dia kira, seperti yang dikatakan ibunya, Sinta, Olivia tidak mendapatkan pengakuan dari keluarga suami, makanya wanita ini hanya bisa pergi ke pesta bersama Bu Yuna Sanjaya. Terima kasih. Olivia berterima kasih kepada Rosalina, mengambil karangan bunga itu dan bertanya, berapa? Nggak usah bayar, Bu Olivia sudah membantuku waktu itu. Aku ingin membalas budimu. Ini hanya 1 buket bunga. Aku nggak bisa menerima uang darimu. Mana boleh seperti itu. Kamu buka toko ini untuk menjual bunga. Kamu butuh modal untuk membeli bunga-bunga ini. Kalau kamu nggak bersedia menerima uang dariku, setidaknya terima senilai modalnya. Olivia mengeluarkan 400.000. Dia ingat Rosalina pernah menerima uang karangan bunga dari Giselle di rumah keluarga Darmawan sebanyak 400.000. Bab 1083. Olivia menyelipkan uang 400.000 ke tangan Rosalina dengan paksa. Rosalina menyentuh uang itu dan merasakan ada 4 lembar, jadi dia mengambil 2 lembar dan mengembalikannya pada Olivia, lalu berkata, kalau Bu Olivia bersikeras, aku akan mengambil setengahnya. Olivia tahu mereka berdua masih belum dekat dan tidak bisa dibilang berteman, jadi dia tidak memaksakannya lagi. Dia mengambil 2 lembar uang 100.000 itu, tersenyum dan berkata, Bu Rosalina, terima kasih. Bunga-bunga karanganmu di sini sangat cantik. Besok-besok kalau aku butuh karangan bunga, aku pasti akan datang ke sini untuk membelinya. Rosalina tersenyum dan berkata, datanglah kapanpun. Besok-besok kalau kamu perlu bunga, telepon saja dulu. Kamu hanya tinggal memberitahuku bunganya mau kamu kasih ke siapa. Aku akan membuat karangannya dan membungkusnya dengan baik. Kamu bisa tinggal datang untuk mengambilnya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik badan, berjalan ke depan meja kasir, berpegangan pada meja dan mengelilingi meja itu untuk ke dalam. Dia meraba-raba untuk membuka laci,
mengeluarkan sekotak kartu nama dari dalamnya, mengambil satu lembar kartu nama, lalu menyerahkannya pada Olivia. Bu Olivia, ini kartu namaku. Olivia datang, mengambil kartu nama itu dan berkata, kalau begitu, aku akan meneleponmu saat aku butuh bunga. Bu Rosalina, aku pergi dulu, ya. Iya, hati-hati, Bu Olivia. Rosalina meraba-raba meja kasir lagi, lalu keluar dan mengantar Olivia keluar toko. Dia mendengarkan langkah kaki Olivia, menghadap ke arah mobil yang dimasuki Olivia dan melambaikan tangannya sambil tersenyum. Olivia meletakkan karangan bunga itu di kursi penumpang, mengencangkan sabuk pengamannya dan berkata kepada Rosalina, Bu Rosalina, kamu masuk saja. Rosalina tersenyum. Dia masuk kembali ke toko setelah mendengar suara Olivia menyetir mobilnya pergi. Beberapa menit kemudian, Olivia datang ke kantor Aditama Group dengan mobil yang dibilang buruk dan tidak bernilai oleh Giselle itu. Stefan punya banyak mobil mewah di garasi. Hadiah-hadiah yang pria itu siapkan untuknya di hari Valentine, salah satunya juga sebuah mobil baru. Hanya saja, Olivia tidak menerimanya waktu itu. Setelah mereka berbaikan, Olivia juga tidak mengganti mobilnya. Mobilnya yang ini adalah mobil pertama yang diberikan Stefan padanya. Mobil ini sangat berarti baginya. Stefan tidak lagi memintanya untuk mengganti mobil. Tak peduli mobil apa yang dia kendarai, dia tetap istri Stefan. Olivia, istri presiden direktur yang dianggap sebagai penyelamat oleh para karyawan Aditama Group, akhirnya sampai di ruangan Predir tanpa halangan sedikit pun. Dia baru hendak mengetuk pintu, tapi pintunya tiba-tiba dibuka. Kelvin keluar dari dalam, memegang dua dokumen di tangannya. Mungkin baru saja berdiskusi dengan kakaknya. Melihat Olivia memegang satu karangan bunga di satu tangan dan menjinjing kotak makan di tangan lainnya, tanpa perlu bertanya pun dia langsung tahu kakak iparnya ini datang mengantarkan makan malam sendiri untuk kakaknya. Masih ada setengah jam sebelum pulang kerja, tapi kakak tertuanya ini sudah bisa makan. Kelvin sangat iri. Kakak dan kakak iparnya ini kalau mau bermesraan di rumah, ya sudahlah, ya. Ini malah bermesraan di kantor dan membuatnya merasa tersiksa setiap saat. Benar-benar tidak mempertimbangkan perasaannya yang masih jomblo. Kak Olivia. Kelvin memanggil Olivia sambil tersenyum. Tatapannya tertuju pada kotak makan yang dijinjing Olivia, lalu dia berkata, Kak Olivia datang membawakan makanan untuk Kak Kelvin. Berat? Enggak, aku bantu bawakan saja. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya dan hendak mengambil kotak makan tersebut. Namun, sebuah tangan bergerak lebih cepat darinya, mengambil kotak makan itu dari tangan Olivia. Stefan mengambil kotak makan dari tangan istrinya dengan satu tangan, lalu menggunakan tangannya yang lain untuk menyentuh punggung Kelvin dan mendorong pria itu. Kelvin pun didorong keluar dari ruangan. Lalu, dia menarik istri tercintanya masuk ke ruangan dan menutup pintu. Meninggalkan Kelvin di luar, Kelvin tidak bisa berkata-kata. Dia menggaruk hidungnya, lalu berbalik badan dan pergi. Sambil berjalan, dia berkata pada Selfie yang berada tidak jauh dari sana, Selfie, presdir kita itu takut aku merebut makanannya atau gimana sih? Dia mendorongku keluar. Aku didorong keluar. Tidak ada rasa persaudaraan sama sekali. Mendorongnya keluar begitu saja. Selfie tertawa dan berkata, Pak Kelvin harus tahu diri sedikit. Kalau Bu Olivia datang, aku saja jadi bersantai. Sampai ketuk pintu saja, Bu Olivia yang mengetuk sendiri. Aku nggak mau jadi nyamuk dan membuat Pak Stefan risih padaku. Bab 1084. Kelvin berkata, aku kan kebetulan lagi berdiskusi dengannya, lalu kebetulan istrinya datang. Kak Olivia juga kakak iparku. Kalau kakak ipar datang membawa makanan, aku sebagai adik ipar nggak perlu makan banyak, tapi cicipkan boleh. Selfie tertawa semakin geli dan berkata, karena itu, Pak Kelvin jadi didorong Pak Stefan keluar. Beraninya merebut makanan dari Pak Stefan. Untung saja dia adalah adiknya Pak Stefan, jadi keduanya tidak akan benar-benar berselisih karena masalah kecil seperti itu. Kelvin mengerutkan bibirnya dan berkata, cuma punya istri saja, apa hebatnya? Seolah aku nggak bisa punya istri saja. Pak Kelvin juga bisa mencari istri, memintanya untuk mengantar makanan setiap hari dan menyiksa kami yang masih jomblo. Kelvin tercekat. Calon istri yang dipilih neneknya buta, mana bisa memasak untuknya. Rasanya dia yang akan memasak untuk wanita itu. Pak Kelvin akhir-akhir ini kelihatan bahagia. Bisa dilihat, cinta itu sangat indah. Kelvin berjalan ke hadapan Selfie dan berkata padanya, nanti kalau kamu sendiri sudah punya pacar, baru boleh bilang padaku cinta itu sangat indah.
Selfie sendiri juga masih jomblo. Aku nggak bisa seperti Reiki. Dia yang paling beruntung. Ketika Reiki dan Junia jadian, mereka tidak mengalami kendala apapun. Keluarga keduanya sangat setuju, sampai rasanya ingin langsung menikahkan mereka berdua. Keluarga Santoso memang tidak sekaya keluarga Ardaba, tapi mereka tidak miskin. Masih bisa dibilang orang kaya. Selain itu, bibinya Junla adalah nyonya dari keluarga Pratama, yang juga menambah poin untuk Junia. Reiki dan Junia bisa dibilang berasal dari keluarga yang sederajat. Keduanya sama-sama suka bergosip. Saat mengetahui wanita yang dipilih neneknya adalah seorang yang buta, Kelvin rasanya ingin sekali meminta Reiki untuk menyelidiki latar belakang keluarga wanita yang bernama Rosalina itu. Hanya saja, dia tidak ingin Reiki jadi tahu tentang urusan percintaannya ini. Setelah mendorong adiknya keluar dari ruang kerjanya, Stefan mengambil karangan bunga yang ada di tangan Olivia. Raut wajahnya yang biasanya dingin melembut. Wajah tampannya menyunggingkan senyuman yang lebar. Kenapa bisa terpikir untuk memberiku bunga? Bunganya bagus. Harum juga. Dia menunduk dan menciumnya. Kegembiraan dan senyuman Stefan membuat Olivia senang. Dia tersenyum dan berkata, lagi mau kasih, jadi kasih, deh. Nggak ada alasan. Kamu suka nggak bunganya? Apa yang dikatakan Junia ada benarnya juga. Laki-laki juga perlu dibuat senang. Dia memberi bunga pada Stefan, yang tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Namun, Stefan sangat senang ketika menerimanya. Suka banget. Apapun barang yang kamu kasih, mau itu segenggam rumput, aku juga menyukainya. Kalau begitu, aku akan memberimu segenggam rumput lain kali. Stefan tersenyum dan berkata, oke. Olivia menariknya ke sofa dan duduk, lalu berkata sambil tersenyum, cepat makan selagi panas. Aku sudah mau pulang ke toko sebentar lagi. Pak Reiki mau mengajak Junia makan, jadi aku harus menjaga toko malam ini. Stefan bergumam dengan suara rendah ketika mendengar Reiki mau berkencan dengan Junia malam ini. Olivia tidak mendengar perkataannya dengan jelas. Kamu membeli bunga ini di tempat Rosalina, kan? Stefan meletakkan karangan bunga dan kotak makan siang di meja, bangkit, berjalan ke ruang tunggu dan segera keluar lagi. Dia membawa beberapa tas belanja di tangannya dan memberikannya pada Olivia, lalu berkata, Olive, aku juga ada hadiah untukmu. Bab 1085. Olivia mengambil tas-tas belanja yang cantik itu dan bertanya dengan gembira, apa itu? Stefan duduk kembali di sofa dan berkata sambil tersenyum, lihat saja. Dia membuka tutup kotak makan dan mulai memakan makan malam yang diantar oleh istrinya. Setelah melihat apa yang diberikan Stefan, Olivia tersenyum dan berkata, semuanya produk perawatan kulit. Padahal aku masih punya banyak produk perawatan kulit yang diberikan Amelia. Suaminya ini dari awal memang sudah cemburu, tidak suka dia menggunakan produk perawatan kulit yang diberikan Amelia padanya. Suaminya bilang, dia hanya boleh menggunakan produk perawatan kulit darinya, tetapi dia tidak pernah memberikannya. Olivia mengira Stefan hanya bilang saja, jadi dia terus memakai produk yang diberikan Amelia. Produknya bagus, lebih enak dipakai dibandingkan merek-merek yang pernah dia beli dulu, memang benar kata orang, ada harga ada barang. Mulai sekarang, pakai yang aku berikan. Stefan sebenarnya tidak tahu wanita biasanya menggunakan merek apa untuk produk perawatan kulit. Dia belum pernah membelikan produk perawatan kulit untuk wanita sebelumnya. Dia pun bertanya pada ibunya, dan akhirnya membeli produk dari beberapa merek yang disarankan ibunya. Dia pikir, ibunya selalu hidup berkecukupan sejak muda. Jadi, produk yang direkomendasikan ibunya pasti yang terbaik. Olivia adalah orang yang paling disayanginya, jadi istrinya itu harus menggunakan yang terbaik. Olivia tersenyum dan berkata, oke, mulai sekarang aku akan menggunakan produk yang kamu kasih. Olive, mau makan bareng, enggak? Enggak perlu, aku hanya menyiapkan porsi satu orang. Tadi ada Kelvin, aku pikir pasti nggak cukup kalau Kelvin juga mau ikut makan. Untungnya Kelvin bisa melihat situasi dan pergi. Padahal Kelvin didorong keluar oleh Stefan. Stefan berkata dengan ekspresi tenang, dia nggak buta. Dia nggak mungkin mau jadi nyamuk di sini. Olivia tertawa. Dia juga jadi senang melihat Stefan makan dengan lahap. Dia lalu menceritakan apa yang terjadi hari ini, bahwa dia bertemu Giselle saat berada di toko Rosalina. Dia berkata, aku lihat, Rosalina benar-benar buta. Bukan berpura-pura. Dia bilang, dia kehilangan penglihatannya karena pernah sakit parah. Bisa selamat dan sembuh saja sudah bagus. Dia juga bilang, bibinya sering membawanya ke dokter mata selama bertahun-tahun ini,
tapi hasil pemeriksaannya selalu mengatakan bahwa penglihatannya nggak akan bisa kembali lagi. Putri kedua keluarga Siahaan itu memang seperti reinkarnasi iblis. Aku belum pernah melihat kakak beradik yang seperti itu. Olivia dan kakaknya sangat dekat, jadi ketika melihat Giselle memperlakukan Rosalina seperti itu, dia merasa hal itu sangat nggak masuk akal. Saudara, tapi seperti musuh. Giselle bahkan bilang Rosalina tidak diusir dari rumah keluarga Siahaan supaya ada yang bisa diisengi dan menghiburnya. Stefan berkata dengan acuh tak acuh, tentang Rosalina, Kelvin bisa mencari tahu sendiri. Kita lihat saja, nggak perlu banyak ikut campur. Tapi, aku lihat Kelvin nggak bereaksi sama sekali, dan nggak mengambil tindakan apapun. Olivia jadi cemas sendiri. Dia tiba-tiba bisa memahami perasaan Nenek Sarah. Cucunya terlalu banyak dan semuanya disukai banyak orang. Namun, semua cucunya seolah tidak membutuhkan cinta. Hal itu membuatnya sangat cemas. Nenek saja memberi mereka waktu 1 tahun. Mereka saja nggak mau terburu-buru. Mengapa kita harus terburu-buru? Apapun yang terjadi dalam proses, hasilnya pasti akan sesuai dengan keinginan nenek. Nenek nggak pernah melakukan hal yang dia sendiri nggak yakin. Stefan sangat memahami neneknya. Siapa lagi kalau bukan cucu yang dibesarkannya sendiri? Benar, kita tunggu dan lihat saja. Aku rasa kisah cinta Kelvin dan Ricky akan sangat menarik. Kelvin ada di sini, jadi kita bisa melihatnya nanti. Ricky terlalu jauh di sana. Jadi, kisahnya mungkin baru kita bisa ketahui setelah Ricky membawa Pak Rika ke rumah nanti. Oh, maksudnya Bu Rika. Olivia sangat terkesan dengan dandanan Rika yang seperti pria. Tampan sekali. Selain itu, Rika juga dikenal sebagai tuan muda keluarga arahan di Cianter. Mereka juga tidak tahu bagaimana Nenek Sarah bisa tahu Rika itu wanita yang berpura-pura menjadi pria. Bab 1086. Mereka datang untuk meminta bantuan kepada kita, ujar Stefan, seperti seorang peramal. Olivia terkekeh, Stefan sendiri orangnya kaku seperti batang kayu gitu. Kalau adiknya meminta bantuannya, apa yang bisa dia bantu? Takutnya malah memberi cara yang salah, makin bantu makin kacau. Sayang, kamu nggak percaya padaku, nggak kok. Stefan melirik istrinya dan berkata, kita lihat saja nanti. Mereka kalau ada masalah pasti akan mencariku untuk meminta bantuan. Kalaupun aku nggak bisa bantu, mereka juga akan curhat padaku. Olivia percaya dengan ramalan Stefan itu, karena dia tahu bagaimana 8 adik Stefan mempercayai kakak tertua mereka itu. Giselle Siahaan nggak bertengkar denganmu, kan? Olivia hanya bilang dia bertemu dengan Giselle, dan bilang kalau Ronalina dan saudaranya nggak akur. Dia tidak bilang kalau dia bertengkar dengan Giselle. Seangkuh apapun Giselle, dia tidak akan bisa menang melawan Olivia. Olivia teringat bahwa Stefan menyuruh pengawalnya untuk melindunginya dari jauh, jadi dia akhirnya menceritakan sikap angkuh Giselle pada suaminya. Jangan sampai suaminya bilang kalau dia menyembunyikan sesuatu darinya dan tidak menganggapnya keluarga. Mendengar itu, raut muka Stefan berubah muram. Dia bangkit dan berjalan pergi. Segera setelah itu, dia kembali lagi ke hadapan Olivia, meletakkan kunci Rolls-Royce-nya ke tangan Olivia, dan berkata dengan dominan, Olive, mulai sekarang mobil ini untuk kamu. Besok-besok kalau kamu bertemu dengan Giselle lagi, dia nggak akan berani bilang mobil kamu burukan. Lihat saja, dia masih berani nggak menabrak mobilmu. Padahal Johan sudah datang kemari dan meminta maaf atas nama istri dan putrinya. Namun, Giselle jelas sekali masih belum belajar dari kesalahannya, malah semakin benci dengan Olivia. Wanita itu memang tidak tahu diri. Orang itu gila, kamu malah mau meladeninya. Olivia mengembalikan kunci mobil itu pada Stefan dan berkata, aku suka bawa mobil burukan itu. Olive, Stefan berkata pelan, aku nggak bisa lihat orang memandang rendah dirimu. Kalau mau nggak dipandang rendah, nggak bisa hanya dengan mengganti mobil. Kalaupun aku menyetir Rolls-Royce nanti, orang-orang juga akan mengatakan kalau aku bisa melakukan itu karena kamu, karena mengandalkanmu. Mereka akan tetap menganggapku rendah. Dia harus menjadi hebat sendiri. Dengan begitu, orang-orang itu tidak akan berani memandang dirinya dengan rendah. Stefan terdiam. Dia menarik Olivia ke dalam pelukannya dan berkata dengan penuh kasih dan tidak berdaya, Olive, kamu memang agak keras kepala, ya. Terkadang aku nggak tahu bagaimana harus menghadapimu. Olivia memeluk pinggang Stefan yang kuat dan berkata sambil tersenyum, kepribadianku memang seperti ini, dan nggak bisa diubah lagi. Kamu hanya menerima dan menoleransinya. Aku akan menoleransinya seumur hidup.
Setelah berpelukan sebentar, Olivia mendorong Stefan dan bertanya, "Sudah kenyang, kan? Aku berberes sebentar, lalu pulang ke toko." Stefan enggan melepaskannya, menggumamkan beberapa kalimat. Olivia mendengar perkataannya dengan cukup jelas kali ini. Katanya, Reiki tidak mau makan malam dengan klien, mau pergi makan dengan pacarnya. Olivia berkata dengan geli, "Kamu nggak pikir, dulu kamu selalu meninggalkan pekerjaan dan meminta Pak Reiki untuk mengurusnya, lalu datang menemaniku. Sekarang, kamu harus beri waktu untuk Pak Reiki dan Junia untuk berkencan juga." Stefan mengerutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah berberes, Olivia memberikan ciuman yang dalam kepada Stefan, lalu berkata, "Aku akan menunggumu di rumah malam ini. Ingat, jangan minum terlalu banyak alkohol. Lebih baik nggak minum. Aku akan memberitahu klien kalau istriku nggak mengizinkan aku minum alkohol. Kalau aku minum, aku harus tidur di ruang kerja. Dengan begitu, mereka nggak akan menyuruhku minum." Olivia tidak bisa berkata-kata. Bab 1087. Meskipun Stefan tidak mau berpisah, Olivia tetap meninggalkan kantor Aditama Group dan kembali ke toko. Ketika dia kembali ke toko, para murid masih belum masuk kelas malam, jadi tokonya masih ramai. Reiki juga belum datang. Dia dan Junia sibuk mengurusi toko sebentar. Ketika Reiki datang, murid-murid sudah masuk kelas, jadi jumlah pengunjung toko sudah berkurang banyak. Olivia jadi bisa menanganinya sendiri. Setiap kali Reiki datang, pria itu selalu membawakan bunga untuk Junia. Junia juga selalu menyiapkan hadiah kecil untuk pria itu. Pasangan ini sama-sama pintar menyenangkan hati satu sama lain, dan sama-sama perhatian. Mereka memang sangat cocok. Junia mengambil tasnya, memegang karangan bunga yang diberikan Reiki, dan berkata kepada Olivia sambil tersenyum, "Olive, kami pergi makan dulu, ya." Setelah Olivia mengiyakan, dia pun mengikuti Reiki dan pergi dengan tenang. Olivia bekerja sendirian untuk sementara waktu. Setelah semua siswa kembali ke sekolah untuk kelas malam, dia pergi ke dapur, memanaskan makanan, lalu duduk di belakang kasir dan makan. "Olivia," Om Ciko dari toko sebelah masuk membawa mangkuk besar, memanggil Olivia sambil makan. "Om Ciko, lagi makan, iya?" "Iya, kamu juga lagi makan." Om Ciko bertanya sambil tersenyum, "Junia sudah pergi. Aku melihatnya memegang karangan bunga dan pergi dengan pria tampan yang sering datang ke tokomu itu. Itu pacar Junia, kan?" "Iya, itu pacar Junia, Pak Reiki." Olivia mempersilakan Om Ciko untuk duduk, tetapi pria itu tidak duduk dan berkata sambil tersenyum, "Aku hanya mampir saja, lalu mau memberitahumu sesuatu." Dia merendahkan suaranya, tersenyum lebar dan berkata, "Waktu itu bukannya Om pernah bilang padamu tentang taruhan itu? Om sampai mempertaruhkan semua uang simpanan pribadi Om, tapi kemudian menghasilkan uang yang banyak setelahnya. Hahaha, Om sudah bilang, kalaupun kamu menjadi menantu dari keluarga Aditama, toko buku ini pasti akan tetap buka seperti biasa. Kamu juga akan datang ke toko seperti biasa. Mereka nggak percaya, selalu bilang kamu sudah menjadi menantu keluarga Aditama, jadi kamu hanya bisa berdiam di rumah dan menjadi nyonya, katanya kamu nggak boleh menampakkan diri keluar. Tapi, kenyataannya, Om menang. Mereka semua kalah. Hahaha, sayang sekali, uang simpanan pribadi Om terlalu dikit. Kalau nggak, Om bisa menghasilkan uang lebih banyak." Olivia hampir menyemburkan makanannya ketika mendengar perkataan pria itu. Dia tersenyum dan memberi selamat kepada Om Ciko, "Selamat, Om Ciko, sudah menghasilkan banyak uang. Aku cuma menghasilkan sedikit uang. Aku bisa menghasilkan sedikit uang lagi dalam waktu dekat ini. Hahaha, tahu begitu, aku seharusnya bilang pada istriku. Kami bisa mempertaruhkan semua tabungan kami, sehingga menghasilkan lebih banyak uang." Olivia berkata, "Kalau istri Om sampai tahu, Om gak bakal ada uang sepeser pun." Dia tahu istri pria ini yang mengatur keuangan di rumah. Om Ciko hanya mengambil uang jajan sebanyak 1 juta setiap bulannya dari istrinya. Kalau Om Ciko mau beli rokok dan bir, istrinya yang akan membelikannya. Jadi, tidak menggunakan uang 1 jutanya itu. Uang untuk orang tua Om Ciko di kampung juga sudah disiapkan oleh istrinya dengan baik. Om Ciko tidak perlu khawatir akan hal itu. Jadi, kalau dia berhemat, dia bisa menabung sekitar 400 sampai 600 ribu sebulan. Kalau ada barang masuk, dia mungkin juga akan mengambil porsi uang keuntungan sedikit. Yang jelas, uang simpanan pribadinya juga tidak sedikit. Kalau dia menggunakan semua uangnya untuk taruhan, dia akan mendapatkan uang yang lebih banyak dari modal.
Tentu saja, kalau istrinya sampai tahu, uangnya pasti akan disita. Bab 1088. Om Ciko berkata, benar juga. Untungnya Om gak bilang ke istri Om. Uang saku yang diberikan istri Om memang agak sedikit, tapi istri Om gak pernah menyuruh Om yang membayar untuk pengeluaran sehari-hari. Uang untuk orang tua kedua belah pihak, biaya mengurus anak gak perlu Om khawatirkan lagi. Sebenarnya, Om China malah beruntung, loh. Orang yang mengelola uang yang pusing. Om Ciko berkata sambil makan, benar, karena itulah waktu istri Om mau mengurus keuangan keluarga, Om membiarkannya. Dulu waktu Om yang mengelola keuangan keluarga, seramai apapun toko kami, Om bahkan nggak punya 40 juta di akhir tahun. Sekarang, setelah istri Om yang mengatur keuangan keluarga, Om bisa menabung sampai 200 juta. Om senang karena bisa santai. Keluarga juga bisa punya uang tabungan. Istri Om orangnya juga adil, nggak akan pilih kasih pada orang tuanya. Uang yang diberikan untuk orang tuanya sama dengan jumlah uang yang diberikan untuk orang tua Om. Olivia, Om beritahu kamu, iya. Kalau Om dan istri Om bertengkar, nggak perlu ditanya lagi, Om pasti yang disalahkan oleh seluruh keluarga Om. Om Ciko seperti sedang mengeluh, tapi sebenarnya pria itu sangat bahagia. Mereka mungkin tidak kaya raya, tapi istrinya sangat baik, sehingga keluarga mereka sangat harmonis. Meskipun mulut istri Om Ciko sangat pedas, tapi hatinya sebenarnya sangat baik. Selain itu, Olivia juga bisa belajar banyak cara menghadapi berbagai macam orang dan cara menyelesaikan masalah dari wanita itu, Ciko. Ciko, istri Om Ciko memanggil dari toko sebelah. Om Ciko cepat-cepat menjawab, lalu berbisik pada Olivia, Olivia, tolong rahasiakan hal tadi untuk Om. Om pulang dulu. Olive tersenyum dan mengiyakan. Om Ciko berbalik badan dan berjalan keluar, lalu menyahut panggilan istrinya sambil berjalan. Setelah Om Ciko pergi, Olivia sendiri juga kenyang. Dia membereskan piring makannya dan pergi ke dapur. Setelah bersih-bersih, dia keluar lagi, lalu pergi mengunjungi toko-toko sebelah. Mereka semua sudah saling kenal selama beberapa tahun dan bisa mengobrol dengan asyik. Para tetangga selalu mengira Olivia akan menjauhkan diri dari mereka setelah menjadi menantu dari keluarga Aditama. Tak disangka, sikap Olivia masih sama terhadap mereka. Dia hanya semakin sibuk. Setelah mengobrol dengan tetangga-tetangganya, Olivia kembali ke toko dan melanjutkan kerajinan tangannya. Teman-teman yang belajar merajut bersamanya dulu sudah memberikan respons. Mereka bilang, dia hanya perlu menyiapkan bahan. Kalau alat, mereka sudah punya. Setelah itu, mereka akan mengirim hasil kerajinan padanya, dia akan mengecek, lalu mengirimkannya pada pembeli. Dia tahu beberapa dari temannya itu adalah ibu rumah tangga, yang hanya bisa mengandalkan uang dari suami dan tidak punya simpanan sendiri. Olivia bersedia memberi mereka gaji harian. Asalkan mereka mengumpulkan hasil kerajinan dan setelah diperiksa bisa diterima, maka dia akan langsung memberi gaji harian pada teman-temannya itu. Jadi, orang yang mengerjakan lebih banyak akan mendapat lebih. Dengan begitu, dia juga bisa meringankan beban ekonomi beberapa temannya itu. Sekitar pukul 10 malam, toko sudah sepi. Jadi, Olivia menutup toko, bersiap untuk pulang ke rumah dan menunggu suaminya pulang dari makan-makan dengan klien. Beberapa menit kemudian, Olivia pergi meninggalkan toko. Sementara itu, Giselle mendapat telepon dari seorang preman yang memberitahunya, Bu Toha, wanita yang ibu minta kami awasi itu sudah menutup toko, jadi kita pulang ke rumah. Terus awasi. Waktu sampai di jalanan yang nggak ada kamera CCTV-nya, kalian hadang mobilnya dan pukul dia. Hancurkan mobilnya, dan ingat, kalian harus pakai masker dan kacamata hitam. Jangan sampai dia ingat tampang kalian. Setelah urusannya selesai, aku akan segera mentransfer uang sisanya. Kalian ambil dan bersembunyi keluar untuk beberapa waktu. Setelah beberapa waktu, baru boleh pulang Mambera. Giselle meskipun egois dan impulsif, tapi dia juga tahu Stefan yang mendukung Olive di jalan. Kalau dia membalas dendam pada Olivia dan mencelakai Olivia, Stefan pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelidikinya. Dia suruh preman-preman itu untuk meninggalkan Mambera setelah mendapatkan uang. Dengan begitu, Stefan jadi tidak akan bisa tahu kalau dia adalah orang di balik semua itu, cerita bersambung.